Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keberadaan gereja di dalam dunia ini terus ada sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu saudara, biarlah gereja, yaitu kita, melakukan misi yang Tuhan embankan kepada kita sebagai gerejanya, yang terus akan bergulir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan biarlah kita didapati oleh Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, keberadaan gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru dunia dengan keorganisasiannya yang masing-masing dan dengan keunikannya masing-masing seringkali menjadi pertanyaan bagi banyak orang, baik orang Kristen maupun orang yang non-Kristen. Lihatlah, gereja itu terpecah-pecah. Saudara, dari satu sisi memang kita melihat sebagai sebuah perpecahan. Namun saudara, jikalau kita menyadari bahwa tidak ada sesuatu terjadi di muka bumi ini yang tidak diizinkan oleh Tuhan, saudara, apatah lagi dengan gerejanya. Saya percaya, saudara, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada gereja itu diizinkan oleh Tuhan. Jikalau tidak, saya katakan Tuhan juga yang mengerjakan hal-hal tertentu. Saudara, semuanya itu, saya percaya, saudara, ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan tidak lain, saudara-saudara, semuanya itu terjadi pasti adalah agar mencapai maksud dan tujuan Tuhan. Saudara, kita tahu, saudara, bahwa manusia di dunia ini bukanlah homogen, tetapi memiliki kepelbagaian, baik secara etnik, secara bahasa, secara latar belakang, saudara-saudara. Nah, saudara, gereja yang melayani manusia yang pelbagai ini, maka gereja harus bisa memahami kepelbagaian itu, tetapi dengan Injil yang sama. Saudara, saudara berada di gereja saudara, dan gereja saudara gereja yang unik. Saudara, tentu Tuhan ingin pakai untuk menjadi berkat yang sesuai dengan orang-orang yang bisa dijangkau oleh gereja saudara, karena memiliki latar belakang yang sama, cara pandang yang sama, budaya yang sama mungkin, tetapi dengan Injil Yesus Kristus. Saudara, dari masa ke masa, gereja mengalami perubahan di dalam tata cara. Namun, dengan Injil yang sama untuk melayani masa yang berbeda-beda. Saudara, mari kita membaca Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hanael. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka masing-masing memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah seberang barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia,
Hatus bin Hasabneya, Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain menara-menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekab, penguasa wilayah Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhose, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasanginya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet Sur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mizpah, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Asaria bin Ma'asya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Asaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan. Sampai depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di sampingnya Pedaya orang-orang Tekwa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Selemia dan Hanun anak Salaf yang keenam memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbaikan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang Yerusalem dimulai. Dari pembangunan ini kita melihat betapa pentingnya semangat, kesahtian, dan kebersamaan. Sebab tembok Yerusalem itu cukup panjang mengelilingi kota Yerusalem. Saudara, kita perhatikan bahwa apapun latar belakang mereka, maka mereka melakukan pekerjaan yang sama, yaitu memperbaiki tembok dan memperbaiki pintu-pintu gerbang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, pekerjaan Tuhan dari masa ke masa tidak terputus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, setiap masa Tuhan memakai orang-orang percaya pada masanya untuk membangunnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam. Saudara-saudara lalu membangun kembali pintu gerbang domba, mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun
dan berdekatan dengan orang-orang itu Sakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senaa. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintu dengan pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesesabel. Berdekatan dengan dia Sadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Saudara, dari apa yang dicatat bagaimana mereka membangun, ada yang menarik, yaitu betapa sering dipakai berdekatan dengan mereka, di sampingnya berdekatan dengan mereka, dan sebagainya. Saudara, di sini kita melihat bahwa karena tembok itu begitu panjang melingkari kota Yerusalem, maka saudara, pekerjaan itu dilakukan dengan orang yang cukup banyak untuk mengelilingi tembok itu, sehingga mereka saling bersampingan satu sama lain dan mengerjakan bagiannya dengan baik. Saudara, dari pembangunan tembok Yerusalem memberitahukan bahwa pembangunan tembok Yerusalem dan perbaikan pintu-pintu gerbangnya, saudara, itu merupakan pekerjaan fisik. Tetapi saudara, melalui itu saudara, itu juga pekerjaan rohani. Karena melaluinya saudara-saudara, umat Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara, dari peristiwa pembangunan dan perbaikan tembok serta pintu-pintu gerbang Yerusalem memberitahukan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan itu terus berlangsung dari masa ke masa, dari satu orang ke satu orang, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan saudara, setiap masa ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengerjakan bagiannya di masanya, namun Tuhan juga akan memakai masa berikutnya untuk dilanjutkan. Sehingga saudara-saudara, tongkat estafet terus berjalan, di mana pekerjaan Tuhan harus terus berjalan. Saudara, dari orang-orang yang melayani dengan berbeda latar belakang, berbeda pekerjaan, tetapi mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, dan membangun umat Tuhan. Saudara, itu terjadi dari masa ke masa. Dan saudara, kita berada di masa sekarang ini. Saudara, di masa sekarang ini Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara, biarlah kita kedapatan sebagai hamba-hamba yang setia, yang mau ambil bagian apapun latar belakang kita. Saudara, kita mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu kita membangun umat Tuhan dan kita memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Saudara, yang kedua, saudara, orang-orang percaya setiap masa membangun pekerjaan Tuhan dalam aspek iman dan juga dalam aspek kesaksian. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Ayat 8, berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel ini adalah mereka memperbaiki tembok kembali supaya tembok itu berdiri kembali. Saudara, kita tahu tembok itu bagi sebuah kota pada zaman itu adalah sebagai perlindungan bagi kota itu. Karena jikalau tidak ada tembok, saudara-saudara, kota itu menjadi rawan untuk mengalami kejahatan. Yang kedua, saudara, mereka juga memperbaiki pintu-pintu gerbang. Saudara, pintu-pintu gerbang itu adalah berguna bagi mereka untuk lalu lalang keluar dari kota Yerusalem, bergaul dengan orang di luar, baik dengan kebutuhan mereka atau kebutuhan orang luar bisa dibantu dari masyarakat di Yerusalem. Tapi pada malam hari, pintu gerbang itu akan ditutup daripada hilir mudik orang. Saudara, apa sebetulnya mereka bangun itu? Itu memberikan pesan yang kuat bagi kita. Saudara, di dalam hari ini, sebagai orang percaya, saudara, kita perlu membangun dalam dua hal. Yang pertama adalah bagaimana orang percaya harus memiliki iman yang kokoh sehingga kita tidak diterjang oleh ajaran-ajaran sesat
oleh pergumulan-pergumulan penderitaan supaya iman kita tetap teguh. Ya saudara, kita harus membangun di atas dasar firman Allah, saudara. Sehingga dengan demikian iman kita menjadi perlindungan bagi kehidupan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana orang Israel bukan saja membangun tembok, tetapi juga memperbaiki pintu-pintu gerbang. Saudara, orang Kristen juga harus membangun kehidupan kesaksian. Saudara, kesaksian tidak luput daripada pergaulan kita dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Saudara, kesaksian itu berbicara adalah bahwa hidup kita adalah garam dan terang dunia. Hidup kita dibutuhkan bagi orang lain untuk kita jadi berkat bagi mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah gambaran pintu gerbang, di mana pintu itu terbuka, di mana orang-orang Israel bisa bergaul dengan orang di luar dan memberikan dampak yang baik menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dua hal ini yang sangat penting untuk kita bangun sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, kita harus membangun iman kita yang kokoh, sehingga iman kita adalah iman yang hidup. Tetapi saudara, kita harus membangun kesaksian yang baik. Kita tidak menjadi gereja yang eksklusif, tidak menjadi orang percaya yang eksklusif, tetapi menjadi orang percaya yang mau bergaul dengan orang lain untuk menjadi berkat, bahkan menjadi berkat kabar baik bagi orang lain. Saudara, mari buka hidup saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi saudara, mari kita bertumbuh di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus, di atas dasar firman Allah, sehingga kita sanggup berdiri di tengah-tengah segala pergumulan zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan dalam hati kami, dan melalui firman-Mu kami mengerti apa yang perlu kami lakukan pada zaman ini sebagai orang percaya. Tuhan, gerakin hati kami supaya kami rela melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.